Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fahimul Firdaus, NRP 10. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik dari I2 Framework. Kali ini saya akan membahas tentang security. Nah, jadi di I2 Framework itu sendiri juga ada fitur security, di mana security itu sendiri sekarang menjadi faktor yang sangat penting bagi sebuah framework karena seiring dengan kemajuan teknologi, maka juga semakin banyak macam-macam serangan atau hacking yang mungkin bisa terjadi pada sebuah aplikasi atau pada sebuah website yang kita buat. Sehingga sebuah framework untuk develop aplikasi maupun website harus memiliki sistem security yang aman. Juga pada I2 framework ini, jadi pada I2 framework ini dia juga memiliki beberapa fitur security. Nah, di sini Padai menyediakan beberapa fitur keamanan atau security, yaitu ada authentication, authorization, working with password, cryptography, view security, outline, dan best practice. Kemudian di sini ada authentication. Authentication sendiri adalah sebuah proses yang memastikan bahwa user yang login adalah memang benar-benar user itu sendiri. Jadi sesuai dengan email maupun username dan password yang dimasukkan. Jadi memastikan bahwa user yang login merupakan user pemilik akun itu sendiri, seperti itu. Nah, authentication di sini biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi antara ini ya tadi yang saya sebutkan, username atau email dan juga password. Kemudian pada advanced template secara default juga ada yang namanya autentikasi untuk user login. Sedangkan untuk basic template hanya dilakukan menggunakan username dan password yang di hardcode pada model user. Selanjutnya di sini ada proses authentication. Nah, ini adalah contohnya pada advanced template. Nah, jadi pada autentikasi advanced template tadi melibatkan komponen pada user, yaitu pada application configuration di web.php biasanya. Jadi di sini menggunakan class user dan mengimplementasikan interface dari y/web/identity interface seperti itu. Nah, kemudian proses login akan memvalidasi password yang masuk dan juga data yang ada pada database pada tabel user dalam bentuk hash ya tentunya sudah karena sudah otomatis dienkripsi seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login bisa menggunakan app user lalu ID untuk bisa mendapatkan informasi ID. Nah, jika username bisa menggunakan app user identity kemudian username seperti itu. Ini contoh penggunaannya, jadi komponen identity class common model user seperti ini. Selanjutnya ada authentication event. Authentication event ini akan memunculkan beberapa event. Jadi pada Y2 ini ada beberapa event untuk melakukan autentikasi, untuk melakukan autentikasi ketika terjadi proses login maupun logout seperti ini. Event before login, lalu ada event after login, event before logout, lalu ada event after logout seperti itu. Misalnya seperti ini, jika kita ingin melakukan audit atau melakukan pengumpulan data statistik untuk setiap user yang login, maka kita dapat membuat sebuah event handler untuk melakukan event setelah login. Jadi seperti kita ingin melakukan kondisi ketika user sudah login maupun setelah maupun sebelum login atau sebelum logout dan sesudah logout seperti itu. Jadi seperti kita membuat sesi untuk sebuah kondisi menggunakan event handler seperti itu. Kemudian selanjutnya ada autorisasi atau authorization. Autorisasi ini merupakan proses untuk melakukan verifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Jadi tujuannya adalah verifikasi apakah user tersebut boleh atau berhak untuk melakukan suatu hal atau suatu kegiatan pada website kita seperti itu. Jadi pada I2 juga sudah ada autorisasi yang melibatkan komponen access control filter dan juga RBAC atau role based access control. Nah,
kedua komponen di atas berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan komponen yang lebih lengkap atau yang lebih kuat seperti itu. Nah, di sini ada akses control filter, bisa dibaca sendiri. Ini ada contoh penggunaan dari akses control filter. Selanjutnya ada RBAC atau role based access control seperti ini. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk konsep dasar RBAC juga di sini ada out slash item, out item child, out assignment, dan juga out role. Nah, ini adalah role-role-nya sesuai pada RBAC dan tadi sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita bekerja dengan password. Jadi semua developer sebuah aplikasi maupun website pasti mengetahui ya etika bahwa sebuah password tidak boleh disimpan sebagai sebuah data teks agar menjamin keamanan dari user atau pengguna aplikasi maupun website tersebut. Nah, sekarang banyak developer yang masih percaya bahwa menggunakan algoritma hashing MD5 atau SHA-1 sudah cukup aman seperti itu. Namun dengan teknologi terbaru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk tetap dapat diketahui melalui brute force attack seperti itu. Nah, serangan ini juga banyak didukung dengan adanya kamus data yang sangat besar yang menyimpan password dengan format MD5 seperti itu. Kemudian untuk meningkatkan keamanan terdapat beberapa algoritma hashing yang lebih kuat selain MD5 dan SHA-1 terhadap serangan brute force sendiri, yaitu ada bcrypt atau bcrypt ini ya. Nah, fungsi crypt itu sendiri pada PHP biasanya digunakan untuk mengenerate nilai hash atau nilai random yang digunakan untuk algoritma bcrypt itu sendiri. Nah, Y2 framework juga menyediakan helpernya, yaitu bisa diakses melalui Y.2.2 $f lalu get security. Jadi fungsi get security ini merupakan helper untuk melakukan enkripsi yang dapat digunakan ketika kita mengolah sebuah password. Selanjutnya ada kriptografi. Jadi kriptografi ini hampir sama seperti topik sebelumnya, yaitu bekerja dengan password. Intinya dia adalah mengenerate sebuah data random dari sebuah data yang asli atau melakukan enkripsi-dekripsi biasanya yang bertujuan untuk menjaga integritas dari data atau kerahasiaan data seperti itu. Nah, kemudian ini ada best practice ya, contoh-contoh penggunaan security tadi untuk menghindari SQL injeksi, XSS atau cross-site scripting, lalu ada CSRF, lalu ada exposure dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini untuk latihan, ada satu latihan pada topik ini, yaitu pastikan aplikasi yang Anda buat telah menerapkan konsep-konsep keamanan. Jadi kita akan mengecek beberapa bahasan yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Akan kita cek pada project MyMart kita, apakah project MyMart kita sudah menerapkan konsep-konsep tersebut. Kita kembali ke atas. Jadi yang pertama di sini adalah autentikasi. Autentikasi fungsinya adalah memastikan bahwa user yang masuk itu merupakan user itu sendiri. Di sini kalau kita buka di project kita, di menu login ini ya. Sebentar, saya pindah dulu videonya. Nah, di login ini, sebentar saya open new tab saja. Nah, di login ini fungsinya dia adalah untuk melakukan autentifikasi. Apakah user yang login di sini benar-benar pemilik dari akun tersebut. Nah, jadi di sini misalkan ada list item. Nah, list item di sini si user akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Jadi untuk bisa mengakses produk dan bisa melakukan transaksi, si user harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan bahwa user tersebut yang memiliki akun yang digunakan login, maka di sini diharuskan login menggunakan
username dan juga password yang sudah terdaftar seperti itu. Di sini akan saya coba login sebagai admin. Nah, passwordnya apa ini? Sebentar. User. Nah, ini yang sudah berhasil ya. Jadi tadi username-nya user dan untuk passwordnya kita tadi saya agak lupa, tapi ternyata passwordnya angka 1 sampai 8. Ya, jadi di sini website atau project MyMart kita sudah menerapkan konsep autentikasi, yaitu dengan menggunakan username dan password ketika seorang user akan atau ingin melakukan login ke website MyMart kita. Selanjutnya ada authorization. Authorization di sini adalah melakukan verifikasi atau menentukan apakah user tersebut berhak untuk melakukan suatu hal. Nah, autorisasi di sini pada website MyMart kita ada pada menu front end, pada menu index ya. Jadi di sini apabila user belum login, di sini bisa dilihat ya, loginnya belum ada. Tanda user belum login atau tidak bisa dilihat dari login dan sign up. Kalau masih ada sign up berarti user belum login ya, itu. Maka di sini tidak akan ada tombol beli, tidak akan ada tombol buy. Jadi secara tidak langsung ketika user belum login, maka dia tidak berhak untuk melakukan pembelian atau melakukan transaksi pada website MyMart kita seperti itu. Jadi misalkan ini kita sudah login ya, jadi kita refresh saja. Nah, ini sudah login sebagai user yang sudah kita login sebelumnya. Maka di sini akan langsung berubah menjadi muncul tombol buy-nya. Jadi si user bisa melakukan transaksi pada website MyMart kita seperti itu. Nah, muncul tombol buy semua di semua produk ya. Jadi di sini secara tidak langsung sudah ada autorisasi di mana yang dapat menggunakan fitur buy atau menggunakan fitur transaksi di website MyMart kita adalah user yang sudah berhasil login atau sudah melakukan sesi login ke website MyMart kita. Kemudian selanjutnya ada working with password dan juga kriptografi. Di sini saya jadikan satu karena fungsinya sama. Di kriptografi kita juga melakukan enkripsi seperti itu. Jadi di working with password di sini kita mengkombinasikannya dengan kriptografi, di mana data dari user, data password ya, tidak akan disimpan berupa atau berbentuk data teks. Jadi dia akan dienkripsi. Nah, di sini saya buka database-nya. Pada tabel user di sini bisa dilihat bahwa password-nya dia bentuknya sudah di-hash. Sebentar, untuk mencoba saya akan melakukan sign up. Nah, untuk user baru saya sign up. Misalkan di sini saya sign up dengan nama Fahim. Emailnya fahim@gmail. Passwordnya 8. Misal saya sign up. Nah, kita di sini sudah berhasil sign up ya. Thank you for your registration with Secure Info. Maka ketika tadi saya password yang saya masukkan di halaman sign up adalah 1 sampai 8. Nah, ketika kita refresh di tabel user, di database di tabel user, di sini sudah muncul user baru namanya Fahim. Nah, outkey ini adalah otomatis di-generate oleh SEI2. Nah, passwordnya dia tidak memunculkan angka atau huruf 1 sampai 8, melainkan sebuah kode unik atau angka unik yang sudah di-generate secara otomatis melalui proses enkripsi tadi. Jadi fungsinya adalah data dari atau integritas dari seorang user akan tetap terjaga. Bahkan developer pun tidak bisa melihat data enkripsi ini, dan ini sangat sulit untuk melakukan dekripsi dari data ini seperti itu. Kemudian selanjutnya, oh ya tadi berarti untuk kriptografi kita juga sudah berhasil ya, karena kita sudah berhasil merubah data password yang berupa teks pada halaman sign up menjadi
bentuk hash atau kita sudah berhasil mengenkripsi pada database seperti itu. Selanjutnya tentang view security. View security ini sebenarnya sama seperti konsep enkripsi dekripsi, tapi dia berhubungan dengan view. Nah, di sini biasanya kalau security pada view yang berhubungan dengan enkripsi berhubungan juga dengan yang namanya cookies. Nah, cookies ini dia juga memiliki sebuah token. Caranya untuk melihat cookies bisa langsung ke menu home. Page 1, coba saya buka dulu ya. Di sini saya coba buka di inspect element. Saya ke application. Nah ini ada cookies. Nah di sini muncul ya, terlihat ya. Nah di sini ada cookies dari website MyMart kita. Jadi ada banyak sekali cookies. Ada CSRF front end. Nah value-nya ini adalah key value-nya dari cookies itu sendiri. Lalu ada CSRF backend. Nah jadi key-nya ini juga merupakan kode enkripsi pribadi yang digenerate dari Y2. Jadi fungsinya adalah ketika kode pada cookies ini sama dengan cookies yang ada pada website kita, maka nanti cookiesnya akan bisa di-load. Jadi bisa melakukan atau mendeteksi aktivitas apa yang terakhir dilakukan oleh perangkat ini, seperti itu. Untuk melihat cookies di halaman website kita biasanya di main lokal. Coba saya buka di main lokal. Nah, iya ini ada cookie validation key. Fungsinya adalah untuk melakukan validasi terhadap cookies-nya, seperti itu. Nah, ini ya. Nah, PA. Nah, ini berbeda karena dia generate ulang seperti itu. Ini sudah saya close. Jadi itu adalah contoh untuk view security yang berhubungan dengan cookies. Kemudian ada out client atau autentikasi klien, sudah sama seperti yang pertama tadi, yaitu berupa menggunakan username dan password untuk login. Dan kemudian terakhir ada best practice. Jadi di best practice ini ada banyak sekali contoh, mulai dari filter input output, lalu SQL injection dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita lihat tadi, ketika kita mencoba untuk di apa tadi ya, di di view security yang berhubungan dengan cookies tadi, bisa kita lihat juga di situ sudah ada namanya CSRF cookies, CSRF front-end dan juga back-end. Saya buka lagi ya di application cookies. Nah, bisa dilihat ini ada CSRF front-end dan CSRF back-end. Nah, ini juga merupakan salah satu penerapan dari avoiding CSRF. Jadi cross-site request for query. Jadi tujuannya adalah agar perangkat lain tidak bisa seenaknya melakukan request ke form yang kita miliki, entah itu login maupun sign up seperti itu. Jadi harus memiliki token terlebih dahulu atau memiliki key terlebih dahulu. Gitu. Lalu untuk cross-site scripting di sini bisa berupa kita melakukan encoding ya, karena cross-site scripting ini melakukan hacking melalui halaman kode kita. Jadi ada beberapa file yang harus kita encode agar datanya tidak bisa diotak-atik. Contohnya di sini kita kemarin sudah menggunakan fitur encode juga di halaman item kalau tidak salah. Item, oh bukan, di list item. Nah ini encode, ada HTML tidak encode. Jadi di sini sudah menerapkan fungsi untuk voiding atau menghindari dari XSS atau cross-site scripting dengan menggunakan fungsi encoding seperti itu. Kemudian untuk SQL injection di sini sudah bawaan dari Y2, sudah ada yang namanya active apa ya, saya agak lupa. Nah, ini ada active record.
Jadi setiap model yang mengakses sebuah database, di sini ada contohnya adalah model item ya. Dia mengakses database karena item ini nanti akan digunakan untuk mengakses tabel item. Dia akan mengextend y/db/active record. Nah, ini untuk algoritmanya saya kurang paham di active record ini, tapi bisa dicek secara langsung di Google. Tujuan utama dari fungsi active record ini adalah dia untuk menghindari SQL injection. Oleh sebab itu di sini ada /db karena dia memang untuk melindungi database. Jadi sudah merupakan tindakan untuk menghindari SQL injection atau avoiding SQL injection. Ya, kemudian ada avoiding file exposure sama menggunakan encoding, avoiding debug info and tools at production. Jadi ini bisa kita lihat, tapi karena kita di sini masih di proses developing, belum bisa kita buka. Lalu using secure connection over TLS, jadi menggunakan certificate, bisa TLS dan lain sebagainya. Karena di sini belum kita debug, jadi belum ada sertifikat keamanannya. Lalu ada secure server configuration, di sini juga berhubungan dengan server di luar dari coding kita. Jadi project Mymart kita secara keseluruhan sudah memenuhi beberapa fitur keamanan yang ada pada Y2, yaitu ada autentikasi, autorisasi, working with password, cryptography, view security, out client, bahkan juga sudah memenuhi atau bisa dikatakan lolos dari best practice yang ada pada contoh di sini. Ya mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih untuk waktunya karena sudah menonton. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.